paling berpengaruh doanya itu adalah anak kita gitu Mas. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di saat kita luang, maka akan Allah kenali kita di saat kita sempit. Bukan berarti pernikahannya di restart gitu, nyari istri yang baru gitu. Tetapi anak-anakku yang ada di hadapanku yang hari ini belum menikah, dunia pun takdirnya itu akan mengikuti dan menyetujui gitu. Semesta memberi restu. Tak ada lima ba'da mauti. Orang yang mempersiapkan hidup setelah mati. Jadi perempuan-perempuan yang dibilang matre itu masuk akal sebenarnya sama kita. Itu bukan Allah butuh pertolongan, tapi tolonglah orang-orang yang butuh pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kembali di podcast kita di Medina Podcast. Yang tamu kita yang spesial hari ini adalah Ustadz Rizky Prayogo, yang alhamdulillahnya beliau bisa hadir kali ini meluangkan waktunya bersama kita di sini. Beliau ini profilnya adalah seorang ustadz muda, hafiz Al-Quran, dan mendirikan sebuah institut gitu namanya Antasalam. Mungkin nanti beliau akan memperkenalkan diri sendiri. Monggo Ustadz, silakan. Ya, halo Sobat Medina semuanya, saya doakan sehat, rezekinya lancar, dan memiliki putra-putri yang soleh dan soleha, yang dimana hal ini akan menjadi pembahasan kita juga ke depannya. Yang menjadi harapan kita bahwasannya setelah kepergian kita ada orang-orang yang mendoakan. Nah, salah satunya yang paling berpengaruh doanya itu adalah anak kita gitu Mas. Nah, itu meskipun hari ini ya saya belum memulai karir ke sana gitu ya, memulai sebuah perjalanan panjang. Iya, perjalanan ibadah jangka panjang itu, tapi ternyata bagi ulama proses untuk membentuk generasi yang baik itu tidak hanya dimulai dari pasca menikah saja. Tetapi pranikah pun sudah bisa dipupuk. Salah satunya dipupuk dengan ilmu, dipupuk dengan kesolehan, dipupuk dengan doa, sehingga kalau kata Nabi itu ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di saat kita luang, maka akan Allah kenali kita di saat kita sempit. Nah, itu maksudnya apa? Sama halnya kalau manusia itu butuh proposal, biasanya datang pas lagi ada acara doang gitu ya. Itu potensi untuk diterimanya akan kecil, atau dia akan ada stigma atau pandangan, wah ini datang pas butuhnya doang nih. Lagi ada acara, datengin kan minta duit. Tapi pas lagi senggangnya kemana gitu, nggak pernah sowan, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah ngopi gitu kan. Akhirnya orang tetap ngasih cuman merengut, nggak legowo gitu. Makanya proses kita dari pranikah itu untuk bisa banyak beramal soleh, bisa banyak berbuat baik, itu maksudnya kita datang ke Allah, kita untuk memperkenalkan diri kita. Dan semoga dari kedekatan yang kita bangun itu, sewaktu-waktu nanti kita berdoa punya anak yang soleh, Allah mengabulkan gitu Mas. Oh gitu, artinya doa untuk punya anak yang soleh itu bukan setelah kita menikah, lagi terus istri hamil baru berdoa? Iya, jadi bukan hanya saat itu, tetapi kalau bisa sebelumnya. Kalaupun misalkan, ya tapi sebelum-sebelumnya belum berdoa nih Mas Rizky, yaitu kalau dalam bahasa Quran, illa ma qad salaf, kecuali udah terlanjur berlalu gitu. Atau misalkan ada juga kan ceramah yang misalkan gini ya, di ceramahnya dia di hadapan bukan para jomblo gitu, bukan para jomblo, bukan para orang-orang yang belum menikah, tapi udah beristri, menjelaskan jika salah satu ciri anak yang soleh itu ibunya harus solehah gitu ya. Makanya carilah ibu yang solehah gitu kan, bukan berarti pernikahannya di restart gitu, nyari istri yang baru gitu, tetapi ada juga unsur di mana dia harus, ayo setelah ini karena kita udah tahu ilmunya, kita berkembang dan bertumbuh baik bersama. Nah itu sebenarnya di situ. Jadi Islam harus dilihat sebagai dua perspektif yang selalu memayungi yang namanya rahmat Allah, memayungi yang namanya kasih dan sayang. Kalau misalkan atas nama tadi kita mengganti peran orang gitu ya, kamu nggak soleh, saya ganti nih supaya dapat anak. Artinya gini ya, tadi aku menerjemahkan dari yang Ustadz Rizky bilang bahwa sebenarnya kalau sudah terlanjur bukan berarti harus jadi gagal semua. Kita coba start dari situ. Mulai yang baik, karena gini, kaidahnya itu mala yudroku kulluh la yutraku kulluh. Kalau misalkan kita nggak dapat semua, setidaknya nggak hilang. Nggak dapat semua. Oke. Artinya nggak harus selalu. Memang aku pikir gini sih. Artinya kalau kita bilang kehidupan kan tidak selalu sempurna ya. Betul. Bisa ada kalanya kita startnya dari nggak baik, terus kemudian dari titik itu baru sadar jadi baik. Ya betul. Kayak gitu. Jadi kalau bahasanya orang Barat itu, setiap orang punya start dan finishnya masing-masing. Makanya
di mana kita mulai ya di situ kita terus mencoba konsisten sampai di garis finish yang terbaik menurut kita dan menurut takdir. Oke. Untuk ini kan kalau bicara tadi pranikah, artinya kan kita bicara masalah milenial ya. Bicara anak-anak yang pranikah tuh usia berapa ya? 20 kali ya? Itu macam-macam tuh kelasnya banyak ya. Kebetulan Anggaplah kuliah deh. Artinya ketika di tahap kuliah, usia kuliah itu sudah mulai paham tentang apa sih itu doa dulu, apa dulu, ya, kayak jadi gitu. Atau gimana? ada sejarahnya. Gimana, Saya bicara itu ada sejarahnya. Itu kebetulan. Atau punya pengalaman? Iya, ini pengalaman dalam artian sewaktu saya PTIQ itu kan ada wajib asrama setahun. Iya. Kampus saya itu perguruan tinggi Quran tuh ada wajib setahun asrama dan di sana memang dijadwalkan Profesor Nasaruddin Umar untuk mengisi kajian. Mengisi kajian setiap sebulan sekali. Beliau itu waktu itu mengajarkan gini, doa itu nggak harus pas di hari H atau pas di saat kita butuh itu. Tadi sudah kita bahas. Nah itu waktu itu yang dibahas doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi beliau langsung mengingatkan gini, anak-anakku yang ada di hadapanku yang hari ini belum menikah, doa ini harus dibaca terus. Mulai saat ini? Iya, mulai saat itu meskipun kalian belum menikah gitu. Karena gini, boleh jadi kalau misalkan hari ini sudah dibaca terus, nanti ketika anakku semuanya nikah ini sudah mendapatkan dari doa itu. Jadi kalau haji butuh sekian puluh tahun, itu kita udah masukin waiting list duluan. Gitu. Doa pun juga bisa jadi waiting list juga gitu ya? Iya, jadi memang kan kalau dalam bahasa beberapa ulama itu, doa dikabulkan bukan dalam waktu yang cepat, tetapi di saat yang tepat. Nah, bukan di waktu yang cepat, tapi di saat yang tepat. Tapi di saat yang tepat. Sehingga seperti ini jatuhnya. Dengan banyaknya kita berdoa tadi, itu membuat diri kita secara tidak langsung akan menuju kesiapan untuk menerima doa itu dikabulkan. Jadi kalau di psikolog itu ada namanya law of attraction ya, law of attraction. Ya, law of attraction itu kan. Jadi kalau dalam teori law of attraction itu tukang bakso lewat depan kita aja itu bukan kebetulan menurut dia, karena nggak sengaja pikiran kita mengkonstruksi udah lapar nih pengen makan, lewatlah orang jualan. Jadi doa itu sama halnya kalau misalkan orang ini belum siap menerima ya nggak bakal dikasih, karena nanti malah jadi banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Misalkan orang-orang yang diberikan kekayaan itu yang sudah siap menerima itu. Misalkan dia berdoa, ya Allah saya pengen punya duit banyak. Yang berdoa orang yang nggak siap menerima itu yang kemungkinan kecil akan dialihkan doanya ke sesuai yang dia butuhkan. Minimal banget setiap dia butuh apa tercukupi. Nah itu jadi Rabbana hablana ini adalah bagaimana caranya kita ntar secara tidak langsung akan membawa diri kita siap ke arah sana, dan juga dihadirkan sosok yang siap untuk membangun mimpi kita tadi itu. Sehingga kalau bahasa tanda kutipnya itu ya semacam proposal juga, semacam proposal yang kita ajukan kepada Allah dalam bentuk doa, ibadah, pengabdian, penghambaan, pendekatan diri padanya, hingga dunia pun takdirnya itu akan mengikuti dan menyetujui gitu. Semesta memberi restu gitu. Coba, iya oke baik. Tapi gini, tadi aku timbul pertanyaan gini Ustaz. Kan tadi kan doanya kan istri yang soleha atau suami yang soleh agar punya anak yang qurrata ayun lah katakanlah kayak gitu. Nah, pertanyaan itu kadang apakah cukup dengan situ? Tadi kan Ustaz bilang menuju ke arah situ akhirnya dia memperbaiki diri dan lain-lain, atau seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya tidak berhenti di situ, karena kan kita meminta pasti ada tujuan. Nah, satu permintaan itu kalau dikabulkan harusnya memang sudah mengandung yang namanya visi ke depannya untuk apa. Jadi kalau misalkan udah dapat nih anak soleh, istri soleha gitu ya, keluarganya sudah dalam tanda kutip di mata orang mungkin ideal. Habis itu dapat apa? Ya tujuan utamanya karena kita adalah hidup yang sementara di dunia, maka manis ta'ada ada lima ba'da mauti. Jadi salah satu hadis Nabi itu manil kayis, siapa orang yang cerdas itu? Dijawab sama Nabi, manis ta'ada ada lima ba'da mauti. Orang yang mempersiapkan hidup setelah mati. Maka investasi amal soleh, baik amal solehnya orang tua, amal solehnya anak, amal solehnya keluarga kita, itu utamanya adalah bagaimana semua amal soleh ini akan memberikan kita derajat dan posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan di dalam Al-Quran itu direkam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir yang saling berguru. Bukan saling berguru, artinya Nabi Musa ingin itiba, pengen ikut Nabi Khidir. Nabi Khidir dari awal udah ngomong, kamu udah nggak akan kuat, nggak siap, nggak sanggup. Sampai akhirnya ya apa kamu jangan nilai saya dulu, orang belum ngelakuin kok sudah nilai saya gitu kan. Akhirnya pertama ada kapal dibolongin, nanya. Yang kedua ada anak kecil dibunuh, nanya lagi. Yang ketiga ada anak yatim rumahnya reot dibetulin. Terus protes lagi Nabi Musa.
Ya akhirnya ketika qala hadza firaqu baini wa bainik, ini perpisahan aku dan kamu, kata Nabi Khidir, saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati ali sabr. Akan saya jelaskan satu persatu sesuatu yang kamu tanyakan tadi. 1, 2 kita skip lah. Yang ketiga ini maksudnya wa kana abuhuma sholihah, itu kan kebaikannya dulu tuh karena dulu orang tuanya orang tua yang soleh. Anak yang dibantu ini, si yatim yang dibantu ini karena dulu wa kana abuhuma sholihah, karena abahnya dulu orang soleh gitu, bapaknya orang soleh. Sehingga yang saya ambil adalah ternyata meskipun orang tua itu sudah tidak ada, tapi bisa meninggalkan jejak kesolehan, dan itu kesolehannya itu, amal-amal baiknya itu mencipratkan ya atau mengefek pada anaknya mendapatkan keberkahan dari amal soleh itu yang pertama. Jadi itu efeknya terasa di dunia. Yang kedua, setelah manista ada 5 ba'da mauti tadi, setelah hidup setelah mati dipersiapkan, orang tuanya sudah meninggal, anaknya soleh, anaknya bisa mendoakan. Dan doa anaknya soleh itu termasuk dari 3 hal yang tidak terputus pahalanya ketika orang itu mati. Kan yang pertama sedekah jariyah, yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Jadi memang tidak berhenti di mendapatkan kesolehan atau mendapatkan keluarga yang baik, tetapi setelah kebaikan itu ada, maka kita mempersiapkan hidup yang lebih panjang gitu, Mas. Oke, baik. Artinya gini, ketika misalnya keberhasilan kita hari ini, itu bisa jadi loh doa-doa kakek kita, mungkin orang tua kita, betul, seperti itu nggak sih, Ustaz? Betul. Jadi ada keunikan ya cerita-cerita seperti ini. Memang kalau kita lihat keturunan-keturunan kiai-kiai, ya anggaplah Gus Dur presiden keempat. Siap. Bapaknya itu Kiai Haji Wahid Hashim, ya orang soleh, ya pejabat pejabat yang soleh. Kakeknya ya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang memang notabene-nya salah satu pendiri ulama dan memiliki gelar Hadratus Syekh. Jadi gelar Hadratus Syekh itu karena beliau menghafal Kutubutis 9 kitab primer hadis. Dan perjalanannya ketika dari Jombang ke Madura itu hampir tiap 1 hari sekali itu menghatamkan Al-Quran. Jadi itu tadi, makanya kebaikan-kebaikan orang tua itu pasti turun ke anak. Dan efeknya sebenarnya ada mafhum mukhalafah. Mukhalafah itu seni berpikir terbalik. Ya kalau di SpongeBob kan ada hari kebalikan gitu ya. Di mana biasanya Squidward yang marah-marah mulu jadi orang baik, Patrick jadi pendiam. Gitu. Ini jadi kaidah mafhum mukhalafah seperti itu. Kita harus punya paham terbalik dari sebuah ayat. Kalau misalkan perintah berbuat solehnya orang tua dan anak ini berpengaruh betul kepada keluarga itu, maka keburukannya sama posisinya. Seberpengaruh itu juga kepada keluarga. Misalkan, misalkan ayahnya bukan orang yang soleh, pelaku maksiat, lalu juga ibunya tidak mengajarkan anaknya sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, bahkan hampir mirip kayak suaminya gitu. Maka jangan pernah protes, jangan pernah marah ketika anak itu mengalami kenakalan yang luar biasa. Ya karena kalau menurut Imam Mutawalli Sya'rawi itu adalah anak itu peniru yang ulung. Yes, betul. Anak itu peniru yang ulung. Maka kalau misalkan kita ngasih contoh yang buruk, ya dia akan terlahir sebagai pribadi yang buruk. Kalau misalkan dia diberikan kebaikan, ya dia akan menuntut kebaikan. Kalau bahasa psikolog sekarang mungkin beberapa istilahnya ada masa kecil yang belum selesai, inner child-nya belum selesai, atau kan kayak dibahas ya bensin-bensin yang belum terpenuhi gitu kan, atau belum cukup dan lain sebagainya. Itu sebetulnya berpengaruh kepada satu lagi tadi, balik kepada ilmu orang tuanya. Makanya tadi penting banget sebelum menikah itu harus punya pengetahuan, punya ilmu, dan yang terutama ya keluasan hati untuk menerima keadaan. Itu kan saling berkaitan sama lain. Sama ini Ustaz, tadi aku jadi sekilas ya kepikir tuh gini, misal ini nyambung nggak sih dengan kalau tadi dibilang cari pasangan yang soleh-soleha, kalau di kami di bahasa Jawa kita lah kata-kala itu kan ada namanya bibit-bibit bobot nih. Ya, bibit itu bobot. Nyampe ke situ nggak sih sebenarnya? Betul, bibit-bibit bobot itu aslinya memang kesannya bahasa Jawa ya, tapi itu menurut saya aplikasi dari hadis Nabi. Itu aplikasi dari hadis Nabi yang salah satunya itu di Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam dijelaskan jika tunkahul mar'ah li arba'ah, nikahilah perempuan itu dari 4 aspek. Lima liha, ini memang redaksinya beda-beda, ada cantiknya dulu, ada hartanya dulu. Tapi kalau yang ini yang saya hafal dulu ketika madrasah itu 5 liha, hartanya bagus, wali hasabiha, nasabnya bagus, wali jamaliha, cantik, fatfar bidatid-din. Tapi utamakan di segi agamanya, Itu penjelasannya ada yang cukup menarik. Gimana, Ustaz? Jangan sampai kalau misalkan kita
dalam tanda kutip nggak apa-apa lah nggak cantik, yang penting agamanya bagus. Ini kan menarik ya, ini menarik. Nggak apa-apa lah nggak cantik, yang penting agamanya bagus. Ternyata nikah itu kan jangka panjang. Yes. Bangun ketemu dia, tidur ketemu dia gitu ya. Seumur hidup itu. Nah terus suatu ketika karena ini nggak cantik, dia merasa nggak nyaman. Walaupun agamanya bagus. Walaupun agamanya bagus, itu seolah-olah nanti dia menghina agamanya juga. Karena gimana tuh maksudnya? Karena gini. Wah ini dulu kan dia milih atas dasar itu. Agama. Iya. Terus kenapa sekarang kok malah kecantikan yang diserang gitu? Jadi nggak boleh kalau misalkan memang sekiranya nggak siap, jangan cari yang cantik juga gitu. Atau kalau dalam tanda kutip misalkan agamanya biasa aja tapi masih bisa dibimbing dalam tanda koridor dia perhitungannya kayaknya masih bisa lah, masih aman. Ya udah ambil yang itu, yang dimana tiap hari kita bisa bersyukur ngeliat dia, itulah maksudku. Jangan sampai mengatasnamakan yang fatwa bizatiddin tapi ketika ada kekurangan kita cela. Itu nggak boleh. Maksudnya jadi seolah-olah menolak seagama-agamanya juga, padahal kalau misalkan udah ngambil keputusan itu ya lanjutin gitu. jangan berpotensi balik kanan, nggak boleh gitu. Itu makanya dihitung benar. Kalau kita lihat nasab itu gini ya, bukan bermata hanya dia keturunan syekh atau keturunan ustadz, kiai, tapi maksudnya keluarganya terkenal dengan perilaku yang baik. Orang tuanya tidak pernah kena masalah apapun, masalah dalam artian masalah-masalah yang fatal gitulah ya. Dan keluarganya memang dipandang oleh orang-orang sekitarnya itu keluarga yang baik. Dan 5 liha ini juga tidak harus memiliki BMW versi terbaru atau kontrakan 70 pintu gitu. Enggak, tetapi dalam artian Quran pun mengafirmasi ketika bilang wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Harusnya kita merasa ngeri, merasa takut. Wal yakhsha itu lebih ke khawatir lah, takut. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Kalau meninggalkan generasi setelah kita itu dengan keadaan yang lemah. Dalam kondisi lemah. Memang ayat ini lemahnya lemah ekonomi dan dikhawatirkan kalau misalkan orang lemah ekonomi ini kan berpotensi besar dia menggadaikan dalam tanda kutip harga diri. Iman. Ya memang hadis ini hadis maudhu ya. Perkataan ini perkataan maudhu atau tidak sahih. Cuman kadang kalau dipikir akal gitu ya. Masuk aja kadal faqru ayyakuna kufron. Betul. Kadang kefakiran itu membawa pada kekafiran. Nah, itu diperhatikan betul, makanya wali maliha. Setidaknya dengan bersama dia kita tidak hidup susah. Jadi perempuan-perempuan yang dibilang matre itu masuk akal sebenarnya. Ya, dalam artian gini, matre itu bukan materialistis. Beda matre, beda realistis loh. Maksudnya matre itu udah mah dia nggak punya value, maunya yang bagus, itu matre. Dia sebagai perempuan nih, nggak pinter, nggak kemampuannya biasa aja, tapi maunya yang lebih dari dia jauh. Yang kaya, ya itu materialistik Anda. Tapi kalau misalkan Anda sudah kuliah, selesai S1, Anda berprestasi, lalu Anda memiliki suatu pemikiran yang bagus, perhitungan yang konkret, ketika memilih pasangan berbasis setidaknya dia punya pekerjaan yang jelas, pemasukan yang jelas, income-nya dia cocok dengan kebutuhan kamu, itu nggak matre, itu pas, itu realistis. Dan laki-laki pun begitu. Iya. Jadi bukannya, kadang kan gue kalau lihat di komentar-komentar IG tuh kayak seolah-olah kita nggak boleh milih yang kaya. Seolah kita harus nerima semuanya gitu. Ya nggak juga, semua itu realistis dan bisa didiskusikan. Artinya kalau misalkan 4 hal ini terpenuhi, maka insya Allah bebet bobotnya pun akan baik. Baik. Artinya gini ya, bahkan agama pun, dalam arti kita agama ini mengatur bahwa kita tuh jangan sampai kehidupannya kita itu susah. Benar, nggak mau. Jadi ada cerita dari Nabi juga. Ceritanya sahabat ini orang kaya, orang kaya dan anaknya perempuan semua. Posisi beliau menghadap Nabi ini sudah menikah semua anaknya. Perempuan sudah menikah ikut suami dong. Bukan tanggung jawab si bapak lagi. Lalu menghadap Nabi bilang, saya ingin menyedekahkan seluruh harta saya. Si bapak itu bilang. Iya, jadi mirip Jackie Chan hari inilah, dia menyumbangkan semua kekayaannya dia untuk charity foundation. Karena anaknya dianggapnya disuruh nyari sendiri, disuruh nyari sendiri, jangan dompleng bapaknya. Nah, orang ini pengen melakukan itu tapi dikasih ke Nabi, biar Nabi jadi pergerakan Nabi gitu ya. Nabi menolak. Lalu jangan tinggalkan keluarga kamu dengan keadaan yang lemah dan berpotensi jadi peminta. Jadi pengemis. Ya udah 75% masih ditolak sama Nabi, 50% masih ditolak sama Nabi, lalu
25% baru diterima sama Oke. Nabi. Artinya Kadang kan ada pertanyaan lagi nih. Tapi kan kayak Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Boleh. hampir tiap pemberian dia memberikan seluruhnya. Seluruhnya, betul. Ya tentu kapasitas dan keadaan setiap sahabat itu berbeda dan Nabi mengerti itu. Jadi Nabi itu kalau bahasa Jawanya ada urus sak durunge minarah gitu. Yes. Udah tahu sebelum kejadian. terjadi. Ya, oke. Nah itu sama halnya juga dalam konteks menghafal Quran dan sebagainya itu ada sahabat yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Jadi Nabi pun mencerminkan kepada kita sebuah sikap yang sangat fleksibel dan kondisional. Artinya gini ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing Betul, lah. Seperti itu ya bahasa sederhananya. Jadi kalau misalkan memang, wah ini kok baik, tapi kok hartanya kurang, oh saya bisa cukupi, silakan. Oke. Balik ke tadi Ustaz, artinya kan tadi memilih pasangan, segala macamnya itu ternyata memang tidak ketika kita sudah butuh aja, tapi ketika jauh sebelum itu kita sudah diperbolehkan atau bahkan Iya, mempersiapkan, dipersiapkan. prepare. Baik. Itu berarti kan itu kan salah satu dari apa ya kewajiban kita bukan sih sebagai umat Islam atau bagaimana atau kewajiban sebagai seorang orang tua atau seperti apa itu? Nah itu kedudukannya hukum awalnya itu kan memang thalabul ilmi fardhu. Menuntut ilmu itu wajib. Oke. Dan ketika ayat pertama turun, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, itu artinya sudah deklarasi memerangi kebodohan. Oke. Sudah pasti itu, karena disuruh baca, tapi satu, bacanya harus bismi rabbik. Buatlah pembacaan-pembacaan kita, ilmu yang kita dapat ini, masih selalu beriringan dengan nafas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak menghadirkan ilmu yang semakin membuat kita jauh sama Allah. Kadang gini, ilmu yang semakin buat jauh dari Allah itu sudah diwanti-wanti sama Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad zuhdan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa tambah ilmunya tidak tambah hidayahnya, tidak tambah zuhudnya, maka dia makin jauh dari Allah. Nah, ilmu-ilmu seperti ini yang kadang kalau kita lihat secara real life ya, meniadakan kehadiran Tuhan. Itu kan ada yang saintis meniadakan kehadiran Tuhan. Itu ya itu. Jadi jangan sampai bismi rabbiknya hilang. Nah, sehingga proses yang tadi kita bicarakan, mencari pasangan, memilih keputusan yang tepat, melihat bibit bebet bobot itu semuanya kan landasan dasarnya ilmu. Ilmu dan pengalaman. Lah pengalaman itu juga Quran mengafirmasi bahwasanya kita suruh sering banyak-banyak main, fasiru fil ardi fanzuru. Jalan-jalanlah di bumi sambil perhatikan. Jadi nggak cuma jalan doang, nggak cuma healing doang, tapi ada sisi fanzuru. Fanzuru itu maksudnya adalah lihatlah, perhatikanlah. Belajarlah. Perhatikan maksudnya itu ya nggak merhatiin doang, tapi oh ternyata orang kalau malas belajar jadi begini. Oh ternyata orang kalau tidak mau mengambil pengalaman sebagai guru itu seperti ini. Dia akan terjatuh di tempat yang sama dan lain sebagainya. Jadi di lubang yang kalau dari hal seperti itu berarti untuk merangkum semua itu ya wajib. Karena hukumnya menuntut ilmu itu wajib. Dan yang kedua menjaga generasi pun itu ya diperintahkan gitu. Apalagi generasi bukan sekedar generasi tapi generasi yang berkualitas. Nah, itu. Baik, Ustaz Rizky, kayaknya pembicaraan kita sudah panjang banget soal cuma satu hal padahal memilih pasangan yang soleh dan soleha. Ternyata sepanjang itu ya Ustaz ya. Agama menjabarkannya ya Ustaz. Iya, jadi memang keterkaitan lah. Jadi jangan sampai kita mengira urusan agama itu perihal Anda sholat jamaah ke masjid pulang atau misalkan sholat malam panjang-panjang tapi kita enggan bersosial. Baik. Jadi selain hablum minallah juga ada hablum minan nas. Sedangkan dalam beberapa hadis itu dijelaskan juga kalau misalkan ya Allah itu juga bersama hamba-hambanya gitu. Bahkan ada ayat intan surullaha yansurukum. Kalau kamu nolong Allah, Allah bakal nolong kita. Itu bukan Allah butuh pertolongan, tapi tolonglah orang-orang yang butuh pertolongan. Nah itu gambaran aja kalau misalkan kita juga butuh hubungan integral antara manusia itu, antara makhluk. Makhluk ini dalam artian ya hewan, ya manusia, ya alam, itu semua harus baik. Sehingga semuanya sudah diatur sedemikian rigid. Dan Islam itu, waduh, fikih itu udah mengakomodir kita dari bangun tidur sampai tidur lagi kegiatannya. Bahkan Al-Quran pun bukan hanya mengcover kita dari lahir sampai mati, tapi hidup setelah mati pun sudah di-cover informasi itu. Jadi luar biasa, itulah kewajiban ilmu dan betapa luasnya ajaran Islam itu. Baik, Ustaz Rizky. Mungkin untuk sesi ini kita cukupkan dulu. Iya, betul. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Prayoga. Prayogo. Oh, Rizky Prayoga. Kita ini ya, kita ulangi. Rizky Prayoga.
Prayogo. Apa yang salah lagi ya? Prayogo. Oh, orang Jawa sih ya.